Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Saiful Anwar. Saya akan menjelaskan sedikit tentang media pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi pelajaran kepada peserta didik dan dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan si belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Hal ini didukung dengan menurut Arsyad, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa dalam belajar. Menurut Karim, tahun 2014, media pembelajaran adalah suatu perantara yang menghubungkan si penyampai pesan dengan si penerima pesan. Dalam hal ini, pesan berupa materi pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan dalam hal yang berhubungan dengan program pendidikan. Yang selanjutnya yaitu macam-macam media pembelajaran. Yang pertama yaitu media visual. Media visual adalah suatu jenis media yang semata-mata hanya memanfaatkan indera penglihatan peserta didik untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Yang kedua yaitu media audio. Media audio adalah jenis media pembelajaran dengan hanya melibatkan indera pendengaran peserta didik. Yang ketiga yaitu media audio atau visual. Adalah jenis media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan melibatkan indera penglihatan dan indera pendengaran dalam suatu proses atau kegiatan. Yang selanjutnya yaitu manfaat media pembelajaran. Manfaat media pembelajaran ada 4. Yang pertama yaitu media pembelajaran dapat memperjelas penyaji pesan dan informasi sehingga dapat melancarkan serta meningkatkan hasil belajar. Yang kedua yaitu media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian siswa sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi langsung antara siswa dan lingkungannya, dan memungkinkan untuk siswa untuk belajar sendiri sesuai kemauan dan minatnya. Yang ketiga yaitu media pembelajaran juga dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Yang terakhir, media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya interaksi secara langsung antara siswa dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya. Yang selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang media visual. Yang pertama yaitu pengertian media visual. Visual adalah menggunakan materi yang penyerapan melalui pandangan berdasarkan pendapat para ahli. Yang dinamakan media pembelajaran visual adalah proses penyampaian pesan dari sumber ke penerima pesan melalui media penglihatan sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Media visual sendiri adalah media yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan indera penglihatan. Jenis media inilah yang sering digunakan oleh para guru untuk membantu menyampaikan isi atau materi pelajaran. Media visual ini terdiri atas media yang tidak dapat diproyeksikan atau non-project visual dan media yang dapat diproyeksikan atau project visual. Media yang dapat diproyeksikan bisa berupa gambar, diam atau still pictures atau bergerak motion picture. Yang selanjutnya adalah prinsip pemakaian media visual, yaitu ada 14. Yang pertama yaitu pemberian bayangan dan warna yang digunakan untuk memfokuskan perhatian
dan memisahkan komponen. Yang kedua yaitu pemberian warna harus dengan cara yang realistis. Yang ketiga yaitu harus mempersiapkan karakter gambar atau caption. Yang keempat yaitu elemen-elemen dari pesan visual harus disorot dan bisa dibedakan dari elemen-elemen latar belakang untuk memfasilitasi pengelolaan atau manajemen informasi. Yang kelima yaitu objek visual ditunjukkan untuk mengkomunikasikan ide-ide. Yang keenam, elemen visual terutama pada diagram sangat berguna untuk memahami materi yang rumit. Yang ketujuh yaitu grafik yang diproyeksikan harus mudah dibaca dan dapat terbaca. Yang kedelapan, menekankan kejelasan dan akurasi dalam semua elemen visual. Yang kesembilan yaitu hindari image yang tidak seimbang. Yang kesepuluh, gunakan image untuk menggambar konsep yang berbeda, contohnya dengan menampilkan konsep yang ditampilkan berdampingan. Yang ke-11 yaitu ulangi presentasi visual dan libatkan siswa atau untuk meningkatkan ingatan atau memori. Yang ke-12 yaitu gunakan diagram atau grafik untuk mengilustrasikan ringkasan umum dari bahan sebelum menyajikan unit untuk pelajaran, bahwa siswa bisa mengatur informasi. Yang ke-13 yaitu visual atau image dimanfaatkan untuk informasi pada sarana pada teks sehingga materi pelajaran bisa terlaksana sangat baik. Yang terakhir yaitu usahakan visual itu sesederhana mungkin dengan menggunakan garis, karton, bahan, dan diagram. Yang selanjutnya yaitu kekurangan dan kelebihan media visual. Yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihannya ada 5. Yang pertama, meningkatkan perhatian dan daya tarik bagi orang banyak. Yang kedua, dapat memberikan minat dan keinginan baru. Yang ketiga yaitu dapat menanamkan konsep yang benar. Yang keempat, dapat memberikan interaksi terhadap peserta didik serta lingkungan di sekitarnya. Yang terakhir yaitu analisa sangat tajam, bisa membuat orang banyak dapat mengerti maksud dari isi berita. Yang selanjutnya kekurangan. Kekurangannya yaitu biaya pembuatan cukup atau lumayan mahal, dikarenakan apabila pembuatannya menggunakan media cetak, pembuatan harus lebih dulu menyetak dan mengirim sebelum dipamerkan atau ditampilkan untuk dinikmati banyak orang. Yang selanjutnya itu visual yang sangat terbatas. Yang selanjutnya lambat dan kurang praktis. Yang terakhir yaitu tak adanya audio, dikarenakan pembuatan hanya menggunakan media gambar atau tulisan yang tak bisa didengar orang. Cukup sekian dari saya. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.